Kenapa kenapa? Coba lagi diperjelas. Kok dalin ya? Kenapa bang? Jaringan kenapa bang? Jaringan dong lo itu. Anda mantul itu suaranya. Coba jelaskan lagi yang ada di dalam Alkitab itu yang namanya tertulis pada seribu akan disediakan istri dan anak. Oh iya baik. Nih ya. Anda kalau nggak paham, kau usah dulu bahas itu. Ya. Saya ajarin Anda ya. Sabar. Nah, nih ya. Nih. Nih. Ya, Matius 19:29 ya. Siapa yang meninggalkan rumahnya, saudara-saudara laki-lakinya, saudara perempuan, ayahnya, ibunya, anak-anak ya, terus anak-anak atau ladangnya, nah, nih atau istrinya ya, demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. Tuh ya. Oke. Udah sampai situ? Udah. Itu kata-kata Yesus. Lagi samanya di situ yang dibuat yang 100 kali lipat itu, barang siapa yang tidak percaya kepadanya, dia akan meninggalkan rumah, dia akan menyediakan 1000 kali lipat hidup yang kekal di dalam surga. Tetapi barang siapa yang menyangkal hidup dia, nama dia tidak akan. Itu dari mana Anda dapat? Coba anda dari mana dapat yang kayak gitu? Silakan tunjukkan sama saya datanya. Tunjukkan. Jangan ngaco gitu, jangan sembarangan. Itu kan tertulis. Bang, jangan sembarangan, itu perkataan Yesus loh. Ya, dia menjanjikan 100 istri itu. Apa Anda mau melawan Yesus? Dengan asumsi Anda sendiri. Kalaupun Anda ada bantahannya, ya, silakan Anda tunjukkan datanya sama saya. Jangan Anda mengarang sendiri gitu. Itu apa isi dalam teksnya itu? Coba baca dulu isi dalam teksnya itu. Anda jangan mengutip satu ayat saja. Coba dari tadi saya udah baca itu. Coba Anda baca betul-betul. Itu perkataan Yesus itu. Janji Yesus ya bagi yang meninggalkan orang tuanya, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan istrinya, meninggalkan ladangnya, meninggalkan semuanya, Yesus akan ganti ya 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. Itu kata Yesus. Kau baca dulu ayat pertamanya dulu. Nah, bukan gereja sini. Bukan gereja. Kalau kau mau baca ayat pertama seharusnya kau sebelum naik tadi, Bang. Ya. Sebelum naik tadi kau baca dulu dari ayat pertama. Kalau saya menampilkan satu ayat potongan bukan berarti saya nggak baca dari ayat pertama, bukan. Karena apa? Kitab Anda itu sudah tamat saya makan gitu. Apa boleh saya bertanya sama Anda? Ya, itu kan nggak ada bantahannya. Silakan Anda kalau mau bertanya. Oh, boleh saya bertanya? Boleh. Siapa yang larang? Di dalam Al-Quran itu tertulis itu Muhammad orang gila loh. Gimana? Di mana ayatnya? Boleh ya? Biar saya cari. Anda jangan sama apa ya? Sama pasti ya teman-teman, pasti Al-Hijr ayat 6. Kalau Al-Hijr ayat 6 dalam otak saya udah. Waluh jua ya. Waluh jua orang Banjar. Mana? Ya. Bentar.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sabar teman-teman. Sabar saja. Kita santai aja. Dalam surat Al-Hijr ayat 6. Nah, kan pasti kan gitu. Apa katanya? Bacain bang. Wahai orang yang kepadamu diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Oh, baik, saya jelaskan ya. Nih, oke, perhatikan ya. Ini penjelasannya ya. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka berkata, ini tuduhan orang Quraisy ya. Orang kafir Quraisy berkata, hai orang-orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Lalu dijawab Allah. Nih jawabannya bang ya. Nih jawabannya dijawab Allah nih ya. Mana? Sabar. Sabar. Di jawaban Allah ya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berkat nikmat Tuhan kamu Muhammad, kamu bukan sekali-sekali bukan orang gila ya. Bukan orang gila. Lalu siapa yang gila sebenarnya? Nih baca ayat ke-6-nya. Bi ayyikumul maftun. Siapa yang diantara kamu yang gila? Kalau Nabi Muhammad disebut Allah bukan orang gila, berarti yang menyebut Nabi Muhammad gila adalah sebenar-benarnya orang gila. Gitu. Jadi kalau Anda bawa Al-Hijr ayat 6, Anda mengatakan Nabi Muhammad orang gila, sebenarnya Anda yang gila, gitu. Terus bang gini bang, ya Anda nggak tahu kalau Yesus itu juga orang gila bang. Nih, Markus 3:21 ya. Pada waktu itu ada beberapa orang yang mengenal Yesus, berkata tentangnya, dia sudah gila. Yesus itu sudah gila. Ketika keluarganya mendengar hal itu, mereka berjalan ke tempat itu untuk memaksa Yesus pulang. Dijemput ini orang gila bang. Makanya Yesus pun disebut gila. Nih Markus 3 nomor 21 ya. Gak tahu Anda Yesus itu gila? Permainan kita santai aja. Biar saya perjelaskan lagi ya. Itu yang orang yang menyebut namanya itu sudah gila. Itu orang yang pertama ya datang ke dalam yang nggak percaya dengan itu ya. Coba Anda ya jelaskan dengan data Anda di mana. Sebutkan dalilnya di mana dulu gitu. Seperti saya tadi kan katanya di Al-Hijr ayat 9 ya, Nabi Muhammad orang gila. Dijawab Allah dalam Al-Qalam ayat 2, Nabi Muhammad bukan orang gila. Tapi kata Allah di Al-Qalam ayat 6, sebenarnya orang gila adalah yang menyebut Nabi Muhammad gila. Kan gitu. Nah, seperti itu, ada dalilnya. Sekarang di sini Yesus dikatakan dia sudah gila sampai dijemput keluarganya. Kayak gimana tuh? Jelas saya lagi sama Anda. Di situ pertama dia turun ke dalam bumi. Jadi dia itu menyampaikan firman apa yang diturunkan oleh Allah. Nah, jadi kepada mereka yang tidak percaya akan menyebut nama itu orang gila. Nah, seperti itu. Mana datanya? Anda ngomong itu tidak tertulis di mana gitu. Iya. Lagi baca ayat baca dulu ayat yang sebelumnya. Coba Anda baca dulu. Anda baca dulu kitab Anda biar Anda ngerti gitu konteksnya apa gitu. Iya, modal nekat Anda sama saya rupanya.
Itu loh, Anda mengutip satu ayat untuk menjelekkan nama Alkitab, tapi Anda tidak membaca dengan ayatnya dulu. Itu loh. Ya, Coba di ayat sebelumnya tuh ayat 20 tuh. dari ayat pertama sampai akhir, baru saya paham. Ya itu ayat 20 ayat pertama baca. Coba Anda baca. Baca. Kalau Lah, saya udah baca. kenapa saya yang baca? Iya, saya bertanya tentang itu gimana Anda bisa jelaskan kepada saya Anda sendiri nggak baca. Ada. Ayat berapa? Biar saya cari. Ayat sebelumnya itu ayat pertama. Enggak, ayat Alkitabnya ayat berapa? Markus 3:21. Berapa? Markus 3:21. Markus berapa? 3 nomor 21. 21. Oh, Ya. oh. Di sini disuruh Aduh, ini macam mana nih kitabnya sendiri mumet. Mau menyerang lupa bertahan ya kayak gini. Ketika dibalikin orang kan susah gitu. Berat saudara-saudara. Anda itu yang kurang paham. Hadir Pak Ustadz. Iya, yang di YouTube hadir. Syukron jazakumullah yang di YouTube ya. Itu tenang aja. Ah. Heye. Lama kali kau bang. Deh. Di sini sudah tertulis Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kok kagak nyambung sih? Markus itu judul perikopnya Yesus dan Belzebul. Makanya jangan pakai asumsi sama saya. Ya, nggak bisa pakai asumsi sama saya. Markus 3 tadi yang saya bilang kan? Markus 3 ayat 23 kan? Markus 3 nomor 21. Nomor 21 kan? Tapi di sini Iya. itu kan menyebutkan orang pada apa? Nah, Di situ Yesus disebut orang gila, Bang. kau baca dulu ini botol. Kau jangan Ajar bahasa kasihnya keluar udah ya. Baca. Engkau baca nih. Makanya kau kagak mau baca kitab kau nih apa nih? Ini apa nih? kan udah saya bilang tadi kan. Udah saya bilang Anda jangan mengutip satu ayat. Ya udah baca kau dari ayat pertama. Ayat sebelumnya. Aduh. Anda dengar. Weh, Apa? dengar. Di sini ayat pertama, kemudian Yesus masuk ke dalam rumah beribadah. Di situ ada seseorang yang mati sebelumnya. Dah, mereka mengamati Yesus. Aduh. Kalau ia Itu lain perikopnya yang Anda baca. Itu lain perikopnya yang Anda baca. Judul barunya itu dari ayat 20. Sama gimana ya Kristen ini ya, sama kitabnya